Bu tadi sebelum masuk ke materi baru. Kita tadi membahas tentang ini, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Kok ini nggak semangat ini? Tepuk dulu Bu, biar semangat. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Nah, yang semangat ya ibu-ibu. Ya, kita masuk materi lagi. Tetapi sebelum masuk materi, saya akan membahas sedikit yang tadi sudah disampaikan ya Bu, tentang ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi Pak Dimas dan istrinya kalau di rumah sudah bisa saling bekerja sama? Sudah, Bu. Sudah. Jadi pekerjaan mencuci itu tanggung jawab siapa Pak Dimas? Tanggung jawab bersama, Bu, kalau menurut saya. Iya. Jadi enggak terus melulu kalau nyuci itu harus istri, itu enggak kalau menurut saya, Bu. Iya. Soalnya lihat siapa yang sekiranya ada waktu luang, itu mungkin kalau pas saya ada waktu luang, saya yang nyuci, mungkin pas istri sedang ngomong anak atau sebaliknya seperti itu. Jadi lihat situasi dan kondisinya, Bu. Ya, benar ya apa kata Pak Dimas. Jadi ketika istri sedang sibuk mencuci baju misalkan, Pak Dimas bisa membantu untuk mengasuhkan anaknya. Jadi kita saling bekerja sama. Ketika ibu sibuk yang mengasuh anak bapak. Jadi harus saling bekerja sama. Nah, untuk materi selanjutnya sekarang Bu, kalau tadi tentang kerjasama dalam mengasuh, sekarang membahas tentang ini Bu. Apa ini Bu? Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Selain bekerja sama dalam mengasuh, ibu-ibu dan bapak-bapak harus saling berdiskusi juga. Kira-kira di rumah bapak dan ibu sudah pernah atau sering mempraktekkan untuk berdiskusi bersama, Bu? Sudah. Contohnya berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang masalah sekolah anaknya, misalkan mau masuk SD, Bu. Nah, Ya. mau disekolahkan di SD mana, pastikan ada plus minusnya. Jadi untuk pertimbangan saya membahas berdiskusi sama Bapak. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Ini benar nggih, antara bapak dan ibu itu harus saling berdiskusi. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi, berdiskusi untuk membahas sekolah anaknya. Karena nanti Bu, akan berkaitan dengan biaya, dengan transportasi, dengan kemampuan anaknya juga. Jadi harus ada pembahasan bersama untuk pengasuhan anak seperti itu. Tepuk hebat untuk Bu Tiara nggih, ibu-ibu. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat ya. Terus selain tadi untuk berdiskusi tentang sekolah, jadi ada caranya ini Bu, menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu ayah dan ibu harus berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Dengan cara ini orang tua akan memikul beban yang sama Bu, dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Ada yang di sini ibu-ibu mumetnya itu hanya mumet sendiri, misalkan membayar sekolah dibebankan oleh ibu, sudah memasak dibebankan oleh ibu, mengasuh anak ibu, mengurus belajar ibu. Masih ada? Masih ada Bu? Ada. Nah, kalau masih
ini bisa dipraktekkan Bu ketika di rumah, yaitu Bapak diajak untuk berdiskusi biar apa Bu, saling tahu ya, saling tahu kalau beban ibu itu tidak ditanggung sendiri tetapi harus dipikul bersama dengan suaminya. Jadi bebannya sudah berkurang Bu. Jangan semua apa-apa istri nggih Bu. Biasanya Bapak tidak peduli. Oh enggak, saya peduli kok. Oh, Bu. kalau Pak Dimas peduli nggih. Berarti setia gemati ya Pak dengan istrinya. Ya, harus seperti itu. Tepuk hebat buat Pak Dimas. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan ya Bu tentang saling berdiskusi, kita simak bareng-bareng Bu. Saya mempunyai film tentang kisahnya Pak Rusli dan Bu Lili. Bentar ya Bu. Nah, ini disimak bareng-bareng ya Bu. Nanti kita berdiskusi bersama. Menurut Ibu, bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan Ibu harus tunggu dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti Ibu memberitahu kepada Ita. Nah, sekarang Ita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar, Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu, ya. Cup, 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 cup. Nah, sudah ya Bu, sudah disimak ya tadi. Nah, karena sudah menyimak film, bisa didiskusikan teman sebelahnya. Kira-kira hasil dari kita tadi menyimak film itu apa yang bisa disampaikan? Sudah ya Bu. Kira-kira apa Bu hasil dari kita menyimak film Bu Lili dan Pak Rusli tadi? Tidak menuruti kemauan anak Bu. Ya, benar Bu Husna, tidak menuruti semua kemauan anaknya. Harus tahu mana kebutuhan anak dan mana keinginan anak. Ya, benar juga apa yang dikatakan Pak Dimas. Harus tahu ya, apakah itu kebutuhan atau keinginan. Nah, terima kasih buat Bu Husna dan Pak Dimas sudah menyampaikan dari hasil filmnya. Tepuk semangat. 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 Terus saya akan menyampaikan ya Bu dari ini tadi melengkapi. Nah, untuk poin pertama dari film ini yaitu Pak Rusli dan Bu Lili lebih memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi begitu saja permintaan Ita. Mereka juga menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi lebih dahulu untuk memutuskan kapan saatnya Ita boleh minum es, karena Ita tadi sempat menangis ya Bu. Terus poin yang kedua, orang tua yang baik tidaklah selalu harus memenuhi semua permintaan anaknya, namun sebaiknya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Terus yang ketiga Bu, ini terakhir, Pak Rusli dan Bu Lili
berusaha memenuhi kebutuhan Ita, yaitu membujuk Ita agar makan, meskipun saat itu Ita menangis minta es tong-tong. Nah, itu tadi hasil dari kita menyimak ya Bu. Jadi semoga nanti bisa kita semua bisa mempraktekkan di rumah, yaitu dengan pasangannya mencoba untuk berdiskusi ya Bu, untuk pengasuhan anak-anak kita.